Salam, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa, salam sehat. Hari baru telah diberikan Allah kepada kita untuk kita jalani sepanjang hari ini. Mari dalam saat teduh kita bersama-sama bersekutu memohon kasih dan pimpinan Tuhan lewat firman-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama untuk Renungan Harian Toraya edisi 20 Agustus 2022 yaitu dari Yeremia pasal 1 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-19. Sebelum kita mendengarnya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan. Terima kasih untuk kasih dan perlindungan-Mu yang kami alami di dalam beristirahat. Terima kasih untuk hari ini yang Engkau telah sediakan untuk kami jalani dengan segala berkat yang Tuhan sediakan. Di pagi ini Tuhan kami datang bersujud di hadirat-Mu yang kudus, seraya bersyukur mengangkat pujian kami, menjawab segala kasih dan kemurahan-Mu. Dan sesungguhnya Tuhan, pagi ini kami membuka hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah atas kami ya Roh Kudus untuk bisa membimbing kami dengan firman, sehingga hidup kami landaskan di dalam firman ini dan kami hidup di dalam ketaatan. Bapa di sorga, ampunilah dosa kami. Layakkanlah kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Yeremia 1 ayat 11 sampai 19. Firman Tuhan. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, apakah yang kau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara. Lalu firman Tuhan kepadaku, dari utara akan mengamuk malapetaka, menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka karena segala kejahatan mereka. Sebab mereka telah meninggalkan aku dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan menerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Amin. Menjadi penyambung lidah. Menjadi penyambung lidah, itulah tema yang kita renungkan untuk bagian perikop yang sudah kita baca ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyampaikan suatu berita sukacita kepada orang lain mungkin tidak terlalu sulit dilakukan. Tetapi berbeda halnya jika yang disampaikan itu berupa teguran atau nasihat. Banyak hal yang akan dipertimbangkan
seperti kepada siapa teguran atau nasihat itu akan diberikan. Banyak orang yang segan, bahkan takut menyampaikan teguran kepada orang yang terpandang. Ditambah lagi jika kita jauh lebih muda dari orang yang hendak kita nasihati tersebut. Nah, hal demikian dialami pula oleh Nabi Yeremia. Sekalipun ia keturunan imam, tetapi dalam kemudaannya ia sadar betul akan keterbatasannya. Ia tidak pandai bicara dan masih kurang berpengalaman. Ia masih belum siap menyampaikan firman kebenaran kepada bangsa Yahuda. Tetapi Tuhan terus menguatkan dan meyakinkan Yeremia. Tuhan menunjukkan penglihatan kepada Yeremia yang menandakan bahwa Tuhan telah siap untuk menyampaikan teguran dan akan ada penghukuman melalui bangsa-bangsa lain. Tuhan hendak menjatuhkan hukuman kepada Yehuda, tetapi Yeremia harus menjadi penyambung lidah Allah, menyatakan segala yang Tuhan perintahkan kepada raja-raja, pemuka-pemuka, para imam dan para rakyat Yehuda. Sekalipun bangsa Yehuda akan membenci dan memeranginya, tetapi Tuhan akan menyertai Yeremia untuk menyampaikan kebenaran. Bukan hanya Yeremia, tetapi kita semua saudara-saudara juga dipanggil untuk menyatakan kebenaran. Kita juga adalah penyambung lidah Allah yang akan menyatakan kehendaknya kepada siapapun. Dalam kelemahan kita, Tuhan mau memakai dan menyertai kita menyatakan kebenaran dan memperlengkapi kita. Amin. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan anugerahkan. Kami bisa beribadah sejenak untuk melandasi segala kehidupan dan aktivitas yang akan kami jalani. Tuhan telah memperdengarkan sabdanya bagi kami. Kiranya kami boleh melakukan firman ini, mempedomaninya, dan bahkan menerangi kehidupan kami. Kiranya kami menjadi penyambung-penyambung lidah Allah yang akan bersikap berperilaku di dalam aktivitas kehidupan kami, sehingga orang-orang di sekitar kami memahami bahwa Allah merindukan manusia untuk datang kepadamu bertobat dan menemukan kehidupan. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kami yang ikut beribadah. Tuhan berkati kami, berkati keluarga kami Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan yang akan diangkat oleh jemaat-Mu pada hari ini. Mereka butuh kekuatan, mereka butuh perlindungan, dan mereka butuh kecukupan dari jeri lelah mereka. Kami percaya Tuhan berkati. Tuhan mengenal setiap keberadaan jemaat. Tuhan pula lah yang telah mendengarkan doa-doa dan seruan mereka. Dan kami percaya sesungguhnya Tuhan telah merencanakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami masing-masing. Merancangkan hal damai sejahtera. Biarlah itu diimani oleh setiap anggota jemaat. Sehingga mereka akan selalu bersandar pada Tuhan. Mengikuti keinginan Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Di tengah-tengah persoalan hidup yang mereka jalani, kami percaya Kau satu-satunya Allah yang sanggup membebaskan mereka dari tekanan-tekanan, entah penyakit, tekanan ekonomi, dan tekanan-tekanan sosial lainnya. Terima kasih Tuhan, kini kami sedia untuk menjalani hari ini. Kami percaya Tuhan ada bersama kami dan berkat-Mu mengiringi kami. Inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita jalani hidup ini dengan suatu kekuatan bahwa kita adalah penyambung lidah Allah. Jadikanlah kata, perbuatan, dan tindakan saudara-saudara menjadi kabar yang akan menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara. Untuk itu, mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai.